Pemirsa, setelah pemerintah menerapkan PSBB di beberapa wilayah, hari ini Presiden Jokowi menetapkan wabah COVID-19 sebagai bencana nasional. Apa dampaknya dan bagaimana penerapannya? Kini kita telah terhubung dengan Jonathan Alasa, dosen ilmu kesehatan masyarakat Universitas dari Charles Darwin. Selamat siang Pak Jonathan. Selamat sore Pak Jonathan. Selamat sore. Pak Selamat Jonathan, sore, Taufik. seberapa penting kebijakan Presiden menetapkan wabah COVID-19 sebagai bencana nasional dan apa dampak ke depannya? Di tingkat konsep sangat penting. Tapi kalau kita lihat isinya, tidak terlalu memberikan semacam struktur komando yang kuat dan cepat buat Pak Doni sebagai Ketua Gugus Tugas. Saya membayangkan sebenarnya sebuah struktur yang seperti di Aceh dulu, status bencana nasional, kita kemudian melihat Pak SBY mengangkat untuk menciptakan sebuah institusi yang cukup kuat dan bisa passing ke government atau dari tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Jadi saya rasa penting banget yang Pak Jokowi buat, walaupun harusnya dibikin bulan yang lalu. Tapi ya, itu kita punya sementara dan sudah ditetapkan secara nasional. Walaupun menurut saya tingkat operasi harusnya lebih kuat. Karena di saat ini pertanyaan yang simpel adalah bagaimana komandannya, di dalam hal ini Komandan Gugus Tugas Pak Doni, mampu memerintah kepala daerah misalkan, yang masih lambat maupun yang belum punya skema atau mekanisme dalam membuat semacam respon yang lebih efektif, yang agresif, yang cepat. Kira-kira begitu Pak Wilson untuk sementara. Baik, Pak Jonathan, kita juga membuka WA interaktif yang ada di nomor 0812 106 21307. Nah, kita ke pertanyaan pertama, Pak. Ini yang ada sudah masuk, yaitu dari Marulitua yang menanyakan, menurut Anda apakah sebenarnya pemerintah Indonesia terlambat mengantisipasi meluasnya penyebaran COVID-19? Selamat sore Pak Maruli. Jawaban saya iya, tapi waktu sementara sangat berharga. Jadi mungkin kita harus bertanya soal apa yang harus dilakukan sekarang dengan status bencana nasional itu. Nah, tapi untuk perbedaannya Pak, yang sekarang diterapkan bencana nasional, kemudian sebelumnya ini sudah ada kebijakan untuk PSBB. Apa yang membedakan kedua kebijakan ini dan bagaimana seharusnya penerapannya di masyarakat? Sebenarnya pertama harusnya penetapan status nasionalnya dulu, kemudian PSBB-nya mengikuti. Dan saat ini saya merasa tidak perlu lagi daerah mengusulkan PSBB. Saya rasa memang dengan status bencana nasional, sebenarnya ada dua prinsip kenapa kita menetapkan standar bencana nasional. Pertama, untuk membuat akses pada resources atau sumber daya di nasional lebih mudah buat daerah. Yang kedua, dalam konteks Indonesia, memampukan sehingga pemerintah pusat mampu mengambil alih komandan. Dan dalam hal ini memang tidak terlalu integrasi aturan yang mirip bertinju kita di atau kita bikin aksi yang lain untuk bisa adaptasi pada lawan. Tapi menurut saya saatnya kita bicara soal memberikan akses yang sebesar-besarnya. Misalkan tadi berita yang saya sempat dengar, ada cara pandang berbeda antara Pak Anies Baswedan. Dalam hal ini saya pikir harus bertanya kenapa karena paket untuk ekonomi dalam hal ini misalkan social protection policy yang belum jalan-jalan juga secara lebih agresif misalkan. Kita butuh semua paket ini menurut saya terlalu lambat untuk sementara.
Kalau kita mau stop misalkan 2 minggu, kita stop aja dan semua paket ini kita bikin secara betul-betul total. Tanpa bertele-tele, tanpa harus bikin semacam targeting yang panjang banget prosedurnya. Ini dalam kondisi emergensi, jadi ukurannya harus Baik. betul cepat, tepat. Baik Pak Jonathan, ini juga ada satu pertanyaan lagi dari masyarakat, dari Bapak Riki, ini yang bertanya, kalau PSBB di berbagai wilayah ini tidak berhasil, apakah lockdown tepat dilakukan untuk Indonesia? Sebenarnya PSBB sebuah terminologi untuk lockdown. Jadi lockdown ini kan istilah bahasa asing yang kita terlalu ribut dengan definisinya. Yang kita butuhkan sekarang betul-betul adalah isolasi, entah mandiri maupun di bawah paksaan kalau ada yang betul-betul nggak disiplin. Jadi kalau kebetulan saya tinggal di Australia saat ini dan lockdown tidak terlalu menakutkan yang kita bayangkan sebelumnya. Di Darwin, kota di mana saya tinggal saat ini, setelah lockdown, angka infeksi tetap di angka 28 orang dalam waktu seminggu terakhir. Jadi hasilnya betul-betul terlihat. Kemudian secara nasional di Australia juga cukup lumayan hasilnya. Nah, kenapa ini bisa terjadi di Australia? Karena paket-paket welfare policy untuk masyarakatnya kan ada. Di kita memang nggak punya, tapi kita sebenarnya bisa mempercepat proses-proses di mana anggaran dana desa misalkan di seluruh pelosok tanah air bisa digerakkan dalam waktu yang cepat. Ide beberapa kawan-kawan untuk universal basic income, kita bikin aja itu tanpa banyak persyaratan yang terlalu jelimet dan rumit. Kalau kita mau stop 1 bulan, kita stop 1 bulan, orang-orang ditanggung pemerintah selama 1 bulan. Dan mungkin hasilnya akan lebih baik dibanding kita bikin yang sepotong-sepotong, tapi ini kondisi di mana gagal satu desa ya gagal satu negara karena nggak stop-stop ini prosesnya. Kita masih tunggu sampai 1 tahun, mungkin 2 tahun kalau di Indonesia karena kapasitas kita membeli vaksin kalau memang terjadi di akhir tahun atau awal tahun depan, kita belum tentu mampu membeli secepatnya dan belum tentu kita punya sistem administrasi yang bisa mengadminister proses-proses vaksin di daerah. Jadi menurut saya ini kita bantu Pak Doni dan strukturnya itu bisa lebih kuat. Saya membayangkan bahwa bahkan struktur yang harusnya dibikin itu adalah selevel anggota kabinet yang membuat Pak Doni tidak harus menunggu terlalu lama daerah-daerah yang belum bisa proaktif. Ini kita bertarung dengan waktu. Kalau kita nggak serius, kasusnya akan memuncak di bulan Mei atau Juni dan mungkin akan terus berlanjut sampai di Desember. Sedangkan negara-negara lain mungkin sudah berhasil untuk memberikan hasil yang maksimal. Jadi lockdown di Australia nggak terlalu menakutkan, walaupun awalnya kita takut. Salah satu yang sangat berarti di sini yang saya lihat adalah enforcement-nya. Nah di Indonesia kita selalu takut enforcement karena reputasi militer maupun polisi yang selalu bisa aja menciptakan hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Tapi kalau kita bisa bikin itu secara baik dan masyarakat bisa melihat bahwa ini demi kebaikan semua orang, saya rasa akan ada hasilnya. Dan hasilnya harus sekarang, harus betul-betul Baik, Pak, terakhir Pak. kuat. Saat ini PSBB sudah diterapkan, bahkan bencana nasional juga sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi nyatanya warga masih banyak yang keluar, masih kurang mengindahkan aturan ini. Sebenarnya kalau seperti ini apa yang salah? Harus ada komunikasi yang jelas dari pemerintah dan tunjukkan dengan proses yang betul-betul serius. Jadi kalau kita mau membantu orang-orang yang di sektor informal yang nggak punya pekerjaan yang terdampak daripada akibat dari lockdown misalkan atau semi lockdown atau PSBB dalam arti yang betul-betul lebih rigid, kita buat itu tapi dengan jaminan betul-betul kita menjamin tidak ada orang yang lapar, tidak ada orang yang punya masalah. Yang krusial saat ini adalah keluarga-keluarga yang memiliki anak seperti balita, baduta, atau anak-anak usia sekolah yang butuh cash setiap hari. Jadi kita dalam kondisi krisis cash ini. Orang-orang keluar karena mencari cash. Orang butuh pampers, orang butuh susu untuk anak-anak. Ini soal hidup mati. Kena COVID mungkin masih bisa bertahan 14 hari. Nggak makan 3 hari bisa mati. Jadi memang betul-betul menurut saya saat ini serius seluruh program-program yang lagi didesain sekarang
harus betul-betul dipercepat. Baik. Jangan bikin yang lambat. Ini menurut saya kita di medan perang tapi pergerakannya slow. Mungkin itu yang harus kita bikin. Baik, terima kasih Pak Jonathan, dosen senior dari Universitas Charles Darwin, Australia. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Kita nantikan bersama seperti apa tindakan selanjutnya dari pemerintah untuk meredakan virus COVID-19 di Indonesia. Terima kasih Pak.